Dan bedanya apa lagi? Kalau bedanya di laki-laki, itu otak paling gedenya laki-laki. Dengerin. Apa isinya? Seks. Seks. Makanya kenapa laki-laki itu harus qadul basar. Makanya kenapa laki-laki itu kalau meluk istrinya orientasinya langsung ke situ. Semisal istri bilang, "Pak, aku pengen dipeluk-peluk dong." Ujungnya padahal perempuan bilang, "Aku tuh cuma pengen dipeluk, gak pengen gitu-gituan." Tapi karena laki-laki otak paling gede urusannya tentang seks. Sedangkan perempuan enggak. Itu perbedaannya. Terus apalagi perempuan itu korpus kolosumnya tebal. Dia memungkinkan untuk multitasking meskipun gak bagus multitasking. Dia nyetrika, sambil masak, sambil dengerin Zoom, sambil ngapain. Tapi kalau laki-laki enggak, satu. Itu laki-laki cara berpikirnya dan cara ininya. Maka kenapa yang rentan stres itu adalah perempuan. Oke, kita lanjut dulu. Jadi ini fitrah perempuan dengan segala dinamikanya, dengan segala kondisi naik turunnya. Ini bisa di next. Oke. Ini di mana nextnya? Di sana apa di sini? Kayak nggak running ini. Oke. Nah ini menurut American Psychology Association, wanita itu lebih mudah stres. Kenapa wanita lebih mudah stres? Kita pahami, kita belajar dulu tentang keperempuanan, bahwa perempuan dan laki-laki tidak sama. Pertama, perbedaan hormon. Wanita lebih sering mengalami perubahan level hormon. Yang kedua, kondisi genetik perempuan itu lebih rentan mengalami depresi. Yang ketiga, wanita usia 25-40 tahun cenderung mudah mengalami depresi hingga 4 kali lebih tinggi dari pria. Kenapa? Karena fase-fase ini banyak mamah-mamah muda. Fase-fase ini kadang kita melakukan multi peran, jadi ibu rumah tangga, jadi istri, masih jadi sesuatu di masyarakat, dan kadang kita mengalami kebingungan mengatur diri kita sendiri, bener? Dan akhirnya rentan depresi. Kalau sudah depresi, efeknya kemana? Anak. Salah satu efek depresi kalau kita sudah mulai stres, maka efeknya adalah ke anak. Ini kayaknya agak macet. Mas operator boleh dibantu? Oke. Ya, ini yang disampaikan oleh Dr. Martin Seligman. Siapa Dr. Martin Seligman? Ini salah satu tokoh positif psikologi. Beliau menyampaikan begini, dunia saat ini sedang berkembang pesat dalam segala hal, tetapi satu yang mengalami drop penurunan yaitu kesehatan mental. Jadi sekarang itu dunia lagi berkembang pesat. Kita bisa video call, bisa Zoom, bisa ngadain sebuah webinar, sebuah acara 1000 partisipan di satu waktu dengan berbeda negara, berbeda tempat. Tapi satu yang sekarang mengalami drop, banyak banget orang sekarang cepet stres, cepet depresi, cepet mudah sumbu pendek. Tahu nggak sumbu pendek itu apa? Apa sumbu pendek? Cepet marah. Hanya karena handuk basah aja udah bisa ngomel 2 hari 2 malam. Betul? Hanya karena piring kotor nggak cepet dicuci saja udah bisa yang kayak, ya Allah, hidup hamba kenapa menderita sekali. Cepet banget patahnya. Dan pertanyaannya, gimana anak-anak kita mau jadi anak-anak yang tangguh, yang resilience, yang tahan banting dengan kehidupan, kalau kita emaknya saja gampang banget stresnya. Coba saya mau tanya dulu nih, bunda-bunda di sini, siapa yang pagi hari seringkali terjebak hectic morning? Hectic morning tuh suasana pagi yang heboh karena suami mau berangkat kerja, anak mau berangkat sekolah, kitanya juga rempong. Siapa? Semua? Oke, pertanyaan saya, capek nggak hectic morning?
capek. Tapi kenapa kalau kita udah tahu capek, kenapa kita hobi melakukan? Hah? Kebiasaan. Oke. Sampai kadang banyak anak yang itu punya image bahwa emak-emak itu kalau nggak marah rasanya aneh dan kurang. Bener? Kalau anak ngapain terus kawan-kawan habis ikut kelas healing, terus habis itu mama nggak marah, beneran mama nggak marah, itu sampai ragu. Saya hari Ahad kemarin baru datang dari Karawang di daerah Jawa Barat. Terus baru tadi pagi saya dapat cerita atau testimoni dari salah satu tim yang bilang begini, Bun, di forward dari peserta, dari grup peserta. Jadi peserta itu bilang gini, pulang-pulang dari acara kemarin, anakku bilang gini, Mama kenapa sih setiap ikut kajiannya Bunda Anik itu soft spoken? Boleh gak sih minta setiap hari aja? Kenapa? Karena Masya Allah ternyata banyak anak yang rindu kasih sayang, rindu hangatnya ibunya. Gimana anak akan nyaman di rumah kalau ibunya modelnya kayak kita yang lagi mode monster? Belum lagi kadang kita memperlakukan suami kita seperti anak kecil. Pak, taruh di sana, Pak. Ada nggak yang kayak gitu? Pak, ganti bajunya, Pak, nggak cocok. Masya Allah, Bun, itu bapak-bapak, Bun. Pak, gini, ayo makan ini, Pak. Terus kata bapak-bapaknya kalau udah kumpul ada acara di pejabat di pemerintah bilang, istrimu gitu juga enggak? Lalu muncul tagline suami-suami takut. Lalu bagaimana beliau akan punya marwah keluar kawamnya kalau ternyata kadang kita seperti itu menyikapi, memperlakukan pasangan kita. Makan ini Pak, nggak boleh pakai gitu, nggak usah. Belum lagi Masya Allah. Dan perempuan itu ketika dia belum pulih dengan dirinya, belum selesai dirinya, maka bukan cuma dia yang bete, yang sumpek. Sekitarnya pun sumpek. Kenapa? Karena dia aja nggak tahu apa yang terjadi pada dirinya. Contoh, kalau jenengan lagi bad mood, terus suami tanya, Mama marah. Jenengan jawab apa? Hah? Jawab apa? Diam. Ditanya lagi, Mama marah? Jawabnya enggak. Terus laki-laki berpikir bahwa berarti enggak marah, ditinggal. Bener? Begitu ditinggal Anda langsung kayak, kenapa dia tidak peka? Kerontang. Suami balik lagi, Mama marah? Jawab lagi, enggak. Itulah yang bikin kadang rumah tangga itu jadi error, Bun. Laki-laki itu bukan cenayang, bukan dukun. Yang kita berpikir bahwa kita diam, aliran kebatinan, beliau harus ngerti. Maka orang yang semakin pulih, dia akan semakin clear apa yang dia inginkan.